Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Irgi bisa hadir lagi di hadapan Anda dalam tafsir Al-Misbah. Dan tentu saja di bulan Ramadan ini kita kembali akan membahas ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Bapak Quraisy Shihab. Dan di episode kali ini kita akan membahas surat Al-Mu'minun ayat 1-16, di mana secara garis besar isinya mengenai sifat-sifat manusia yang menjadikan mereka ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang akan masuk ke surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Quraisy, kita sudah masuk lagi ke surah yang baru. Di sini Al-Mu'minun ayat 1-16. Namun sebelumnya pemirsa sudah hadir di studio bersama kami di sini ada teman-teman dari komunitas 1000 guru. Di sini sudah ada Mas Andri Abud. Assalamualaikum. Baik, dan juga Mbak Fitri Wahyuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum mulai boleh saya tahu apa itu komunitas 1000 guru? Ya, komunitas 1000 guru itu adalah komunitas yang peduli dengan pendidikan anak pedalaman, juga guru-guru dari pedalaman. Jadi kami mengumpulkan anak-anak muda, sebetulnya tidak anak muda saja, siapa saja boleh bergabung untuk mengikuti pergerakan kegiatan kami. Oh, oke, jadi memang semua sifatnya sukarela ya? Sukarela. Oke, baik, terima kasih banyak. Baik, kalau begitu Pak Quraisy, kita akan mulai pembahasan kita mengenai Al-Mu'min ayat 1-16. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratil Mu'minun. Ini terdiri dari 118 ayat. Itu ada berbicara mengenai berbagai persoalan, berbicara tentang sifat-sifat orang mukmin, bagaimana itu seorang mukmin, berbicara sekelumit tentang hari kemudian, berbicara tentang kisah Nabi Musa, sekelumit juga dari kisah Nabi Musa. 10 ayat pertama itu menggambarkan bagaimana itu sifat seorang mukmin. Saya kira dalam konteks guru dan pengajaran bisa jadi ini dapat dijadikan ultimate goal, tujuan akhir dari pembentukan manusia yang dikehendaki oleh Al-Quran. Baik, mari kita lihat ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflah, pasti akan meraih apa yang diharapkan oleh orang-orang mukmin. Saya jelaskan lebih jauh. Kata qad itu kalau dari segi bahasa berarti sudah. Jadi kalau kita mau artikan, terjemahkan harfiah ini, telah beruntung orang-orang mukmin. Nah, tetapi kan ada yang belum beruntung. Nah, karena itu kata qad di sini diartikan pasti. Karena sesuatu yang sudah terjadi itu pasti, ya kan? Sama halnya kalau orang berkata qad qamatis shalah, salat telah dilaksanakan. Kan belum dilaksanakan, tapi baru akan. Ya itu, jadi itu dari segi bahasa. Aflah, aflah itu berarti memperoleh apa yang diharapkan. Nah, itu sebabnya petani dinamai falah. Falah itu petani. Kenapa? Karena dia memperoleh apa yang diharapkan. Dia menanam benih tomat, lahir tomat. Dia menanam benih apel, lahir apel. Nah, memang harus tersedia benih, harus ada usaha, dan harus tersedia tanah. Guru begitu. Menanam benih pada anak-anak, ada tanah, ada lingkungan yang baik, ya toh, pasti Anda akan dapatkan apa yang Anda harapkan dari benih yang Anda tanam. Kalau benihnya baik, jadi baik. Kalau lingkungannya baik, jangan di tanah yang tandus. Kalau di tanah yang tandus, usahakan tanah itu menjadi subur. Nah, jadi
saya ingin garis bawahi bahwa keberuntuhan dan perolehan apa yang mereka harapkan itu bukan datang begitu saja, tapi harus dengan usaha. Qad aflaha al-mu'minun. Nah, siapakah al-mu'minun itu? Yang pertama disebutkan di sini, mereka itu yang dalam salat mereka khusyuk. Yang pertama harus ditanamkan keyakinan tentang wujud Tuhan. Bukan hanya keyakinan, tapi dorongan untuk berhubungan dengannya secara tulus. Banyak orang yang salat, tapi tidak banyak orang yang melaksanakan salat dengan baik, apalagi khusyuk. Khusyuk itu kerendahan hati akibat kekaguman atau rasa takut kepada sesuatu yang mendorong fisiknya tergambar dari fisik itu bahwa memang mereka itu khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti tidak ingat kecuali Tuhan, tetapi mengagungkannya, menghormatinya, sehingga gerak-gerik Anda tidak kacau. Ada orang yang sholat, pada masa Nabi sholat begitu, sambil menggambar nyegotnya begini. Jadi yang kalau dia khusyuk, tangannya akan khusyuk. Jadi, nah, bagaimana khusyuk? Ada caranya. Cobalah, kata ulama-ulama, diambil dari Al-Quran, cobalah Anda beritahu seseorang bahwa 5 menit yang akan datang Anda akan mati. Silahkan sholat. Sholatnya khusyuk kira-kira atau tidak? Khusyuk. Karena takut kan. Itu kata ulama, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Allah berfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadikanlah ketabahan, kesabaran dan doa salat kepada Allah sebagai pembantu kamu meraih apa yang kamu harapkan. Dan itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang menduga keras bahwa dia akan menghadap Tuhan. Itu khusyuk. Apa yang kedua? Nah, ini yang kedua. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang mukmin sejati yang sempurna imannya itu mengenyampingkan segala sesuatu yang tidak wajar. Lagu itu adalah bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa pendapat yang tidak wajar. Sekian banyak kegiatan kita yang mestinya tidak perlu. Bahkan terkadang ada suatu perbuatan yang baik, perbuatan baik, tetapi kalau bukan pada tempatnya tidak boleh. Saya beri Anda contoh. Saya pernah beri contoh dalam satu episode. Ada orang sedang belajar. Anda di kelas mengajar, anak-anak sedang tekun mendengarkan. Tiba-tiba ada satu orang ketok pintu, Assalamualaikum. Baik enggak mengucapkan salam? Baik. Tapi di situ tidak baik. Kenapa? Mengganggu konsentrasi. Itu lagu. Khatib Jumat sedang berkhutbah. Ada satu orang bicara sini. Saya mau tegur dia. Jangan ngomong. Baik kan menegurnya, tapi di situ bukan pada tempatnya. Yang baik pun kalau bukan pada tempatnya menjadi tidak baik. Apalagi yang dasarnya sudah tidak baik. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita sehingga menggunakan waktu itu sebaik mungkin dan bahkan menganjurkan mereka tidak melakukan sesuatu yang baik kalau bukan pada tempatnya. Nah, ini baru jadi. Baik, Pak Quraish, kita akan lanjutkan lagi untuk ayat selanjutnya di segmen yang kedua nanti. Dan itu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Orang berkata pada anaknya, "Nak, saya telah mendidik kamu sebelum kamu lahir." "Bagaimana ayah?" Dia bilang, "Saya pilihkan untukmu ibu yang pandai." Jadi itu namanya memelihara. Kalau Anda kawin memilih calon yang begitu saja, Anda tidak mendidik.
Nah, jadi itu sifat orang mukmin, pilih-pilihlah. Nabi bersabda, pilih-pilihlah tempat di mana engkau meletakkan benihmu. Mengapa wahai Nabi? Karena gen itu punya pengaruh. Baiklah pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita masih membahas ayat-ayat awal dari surat Al-Mu'minun ini. Dan tadi disebutkan oleh Pak Quraisy bagaimana kita ini didorong untuk beribadah secara khusyuk. Oke, baik kalau gitu Pak Quraisy, boleh kita lanjutkan lagi untuk ayat-ayat selanjutnya. Ayat ini menggambarkan tadi, jadi mereka itu menyampingkan yang bukan pada tempatnya. Itu bukan berarti kita dilarang tertawa. Itu bukan berarti kita dilarang mengungkapkan lelucon. Bisa saja. Tetapi yang penting itu pada tempatnya. Jangan mengumumkakan yang lucu tapi tidak lucu. Ada kan? Lucu tapi tidak lucu. Nabi pun tertawa, Nabi pun melucu. Karena itu membangkitkan semangat baru kan, menghilangkan kejenuhan. Nabi banyak punya gurauan, tapi gurauannya itu baru dilanjutkan, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka itu yang melaksanakan sholat. Pelaksana sholat. Kalau sholat mencerminkan hubungan baik dengan Tuhan, maka zakat mencerminkan hubungan baik dengan sesama manusia. Itu jadi baru dia katakan walladzina hum li furujihim hafizun. Manusia mempunyai alat produksi. Orang mukmin yang memelihara alat produksi, tidak menggunakannya bukan pada tempatnya, tidak menggunakannya bukan pada waktunya, tidak menggunakannya pada sosok yang tidak wajar. Itu maksudnya. Kalau mau menikah, cari calon ibu Anda yang baik. Kalau Anda memilih yang tidak baik, itu berarti Anda tidak memelihara. Ada orang berkata pada anaknya, "Nak, saya telah mendidik kamu sebelum kamu lahir." "Bagaimana ayah?" Dia bilang, "Saya pilihkan untukmu ibu yang pandai." Ya, jadi itu namanya memelihara. Kalau Anda kawin memilih calon yang begitu saja, Anda tidak mendidik. Nah, jadi itu sifat orang mukmin, pilih-pilihlah. Nabi bersabda, pilih-pilihlah tempat di mana engkau meletakkan benihmu. Mengapa wahai Nabi? Karena gen itu punya pengaruh. Gen bisa mempengaruhi. Ya, okay. Ini sifat-sifat orang mukmin yang kita lihat. Dia tidak juga meletakkan itu bukan pada tempatnya, bukan pada istrinya. Tapi kalaupun dia lakukan itu, dia lakukan terhadap istrinya atau hamba sahayanya. Dulu ada hamba sahaya, sekarang sudah tidak ada. Jangan berkata pembantu itu hamba sahaya, ya kan? Nah, siapa yang melakukan selain dari ini, maka mereka itulah orang yang wajar dikecam. Baru dikatakan, dan mereka itu terhadap amanat yang diterimanya dan janji yang diucapkannya selalu memelihara. Amanat itu apa? Amanat itu seakar dengan kata iman dan aman. Amanat adalah sesuatu yang saya serahkan kepada orang yang saya percaya. Iman. Saya percaya bahwa barang yang saya serahkan itu atau sesuatu yang saya serahkan itu aman di tangannya. Sehingga dia akan pelihara. Kalau rusak dia perbaiki. Dan kalau saya minta dia kembalikan secara utuh. Itu amanah. Saya beri Anda uang amanah. Itu karena saya percaya Anda. Dan saya yakin bahwa itu aman di tangan Anda. Saya beri Anda pulpen amanat. Saya yakin Anda akan pelihara. Dan waktu saya minta Anda kembalikan. Kembalikan dengan sempurna. Kalau 100 perak saya kasih Anda kembalikan 90, Anda tidak amanat. Karena tidak sempurna. Mereka itu memelihara amanatnya dan juga janjinya. Janji ini bisa bermacam-macam. Ada janji terhadap Tuhan. Ada janji kepada sesama manusia. Ada janji kepada diri sendiri. Pelihara itu. Itu orang mukmin.
Kalau Anda berjanji dengan orang saya akan datang jam sekian, lantas Anda tidak datang, Anda bukan orang mukmin yang sempurna iman. Ya kan? Ya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang kalau tadi di atas dikatakan salatnya khusyuk, kalau sekarang ini dia katakan mereka itu yang selalu memelihara salatnya, sehingga dia melaksanakannya pada waktunya. Saya tidak berkata sekali lagi, bukan berarti dia harus laksanakan pada awal waktunya. Pokoknya laksanakan pada waktunya. Kita asar sekarang katakanlah jam 3.30 atau jam 3.15. Kalau Anda mau sholat jam 3.10, silahkan. Mau sholat pada awalnya silahkan. Itu masih tetap memelihara. Tapi kalau waktu asar dan dohor habis 3.30 Anda mau sholat dohor, Anda tidak memelihara itu. Jadi di sini itu sebabnya sholat adalah salah satu bentuk disiplin memelihara waktu. Melalui sholat kita dididik, pelihara waktu, disiplin waktu. Mau didik anak-anak, didik dengan mereka itulah pewaris-pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka itu kekal di dalamnya. Saya mau katakan itu warisan. Anda bisa usahakan untuk dapat. Bisa Anda usahakan dapat warisan. Bagaimana Anda mengusahakan dapat warisan? Kalau Anda mau mengusahakan dapat warisan, Anda bunuh. Ya kan? Itu usaha Anda. Tidak ada usaha manusia untuk dapat warisan. Karena Tuhan telah menentukan siapa yang menerima, dan yang menerima itu setelah pemiliknya atau pemilik harta itu mati. Tidak, Anda berusaha atau tidak? Tidak ada. Sorga itu Anda bisa usahakan. Sorga warisan. Saya di tahun lalu ada berkata bahwa tidak ada yang masuk sorga karena amalnya. Karena kalau Anda beramal lantas masuk sorga, itu artinya Anda usahakan. Sedangkan Tuhan berkata itu warisan. Tanamkanlah di dalam hati anak-anak didik kita bahwa salat itu kebutuhan kita. Salat itu makanan ruh. Jadi sebenarnya untuk kita atau untuk Tuhan itu? Untuk kita. Puasa itu yang kita amalkan untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan memberi kita ini loh makanannya yang bergizi untuk ruh. Jasad kita butuh makanan. Ruh kita juga butuh makanan. Kalau begitu sorga apa? Anugerah Tuhan. Karena itu dia katakan mereka mewarisi. Bukan dia katakan mereka memperoleh sebagai imbalan. Boleh jadi imbalan yang diperoleh itu, kalau memang kita mau artikan sebagai imbalan yang menentukan di mana tempat Anda. Saya bisa beri contoh, semua yang hadir di sini masuk ke bioskop gratis. Di mana tempatnya kursinya? Kursinya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor sekian. Kursi itu, nomor kursi itu ditentukan oleh amal Anda. Bukan masuknya ke sorga yang ditentukan oleh amal Anda. Iya kan? Begitu. Baik. Itu sebabnya. Oke. Ya, baik Pak Kures, kita akan lanjutkan lagi nanti, dan yang pastinya untuk Mas Abdul dan juga Mbak Fitri, nanti kita akan berikan kesempatan untuk dapat bertanya. Namun kita akan selesaikan di segmen berikutnya. Pemirsa, Tafsir Al-Misbah akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Secara fisik boleh jadi Anda berkata bahwa manusia sama-sama orang utan. Ya. Ya. Tetapi secara hakikat beda. Manusia punya ruh. Ruh itu bukan nyawa. Karena cicak punya nyawa. Ruh itu kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Jadi saya kembali, kalau mau didik orang, jangan hanya lihat fisiknya. Tumbuhkan dan mantapkan kesadaran rohani itu. Kalau jasmani perlu kita ini jasmani, fisiknya, olahraga ini sekarang. Tapi yang menjadikan dia berbeda dengan yang lain adalah roh. Ya.
Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita masih dengan pembahasan yang sama, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1-16. Dan kita tadi sudah membahas di ayat sebelumnya, yaitu surga adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang kita memang agak sedikit tertarik di situ adalah bahwa warisan itu adalah sesuatu hal yang bukan tidak bisa diupayakan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Baik, lanjutan ayat ini kemudian berbicara tentang asal-usul manusia. Bagaimana proses sampai dia lahir, sampai dia berkembang. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu nutfah di tempat yang amat kokoh. Manusia tercipta dari pertemuan sperma dan ovum. Sperma itu terbentuk dari makanan yang Anda makan. Ya. Makanan itu bersumber dari tanah. Jadi manusia itu sebenarnya putra tanah. Karena itu dalam diri manusia unsur-unsurnya, semua unsur tanah ada dalam manusia. Saya ingat dulu secara sederhana, guru saya di pesantren berkata, kamu lihat tangan kamu bersih, coba kamu gosok. Itu ada keluar semacam kotoran. Itu dia ibaratkan untuk membuktikan bahwa kita ini dari tanah. Kemudian pertemuan antara sperma dan ovum itu atau sperma itu diletakkan di tempat yang kokoh. Di sini dia tidak katakan diletakkan di rahim untuk memberi isyarat bahwa rahim itu sangat kokoh. Di sisi lain, ilmuwan berkata bisa saja tidak di rahim. Bayi tabung itu tidak diletakkan di rahim, tapi tempat yang kokoh. Iya kan? Summa khalaqna nutfata 'alaqa. Kemudian nutfah ini setelah percampurannya sperma dengan ovum itu kami ciptakan dalam bentuk 'alaqah. 'Alaqah itu antara lain berarti sesuatu yang menempel atau bergantung di dinding rahim. Ilmuwan berkata zikot. Kemudian 'alaqah ini terbentuk sehingga menjadi sesuatu yang besarnya sebesar apa yang dapat dikunyah. Jadi belum jadi manusia, masih kecil sekali sebesar itu. Kemudian itu terus berkembang sampai akhirnya kami menciptakan dia. Setelah mudghah menjadi tulang, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Kemudian setelah sempurna semuanya pembentukannya sebagai jasmani, kami jadikan dia makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain dengan dihembuskannya ruh. Secara fisik boleh jadi Anda berkata bahwa manusia sama-sama orang utan. Ya. Tetapi secara hakikat beda. Manusia punya ruh. Ruh itu bukan nyawa. Karena cicak punya nyawa. Ruh itu kesadaran tentang kehadiran Tuhan. Nah, jadi saya kembali, kalau mau didik orang, jangan hanya lihat fisiknya. Tumbuhkan dan mantapkan kesadaran rohani itu. Kalau jasmani perlu kita ini jasmani, fisiknya, olahraga, ini sekarang. Tapi yang menjadikan dia berbeda dengan yang lain adalah roh. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka sungguh banyak sekali anugerah Allah sehingga tercipta makhluk yang baik sekali. Kemudian setelah itu kalian akan mati. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu di hari kemudian setelah kalian mati, kalian akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Ini kisah sampai 16 ayat. Baik, terima kasih banyak Pak Kures. Sampai sejauh ini sudah kita bahas ayat 1-16. Dan Mas Ambut, mungkin Mbak Fitri juga ada pertanyaan kepada Pak Kures. Silahkan. Ada satu yang menarik perhatian saya dari awal pembahasan sampai akhir barusan, yaitu jodoh.
Pak Kures begini, tadi Pak Kures awal sempat bilang bahwa untuk mendidik calon anak kita dari mulai mencari jodoh Betul. yang baik. Nah, saya juga tertarik dengan mencari jodoh yang baik itu apakah dari sifatkah atau dari pekerjaannya? Katakan misalnya saya suatu hari bertemu dengan seorang wanita yang bekerja sedikit miring mungkin dengan sifat yang baik, dan kemudian saya bermaksud menyelamatkannya secara pekerjaan, itu gimana hukumnya Pak? Apakah saya bisa menikahi seorang wanita dengan pekerjaan yang mungkin cenderung maksiat untuk menyelamatkan beliau dan memperoleh keturunan yang baik juga? Iya, pada prinsipnya orang yang baik buat orang yang baik, orang yang jahat buat orang yang jahat. Itu pada prinsipnya. Atau dengan kata lain, pada prinsipnya perkawinan akan menjadi langgeng dan harmonis kalau terdapat sebanyak mungkin persamaan. Beda budaya aja bisa, ya, apalagi beda keyakinan, apalagi sifat-sifat. Anda orang baik, Anda orang jujur, cari yang ini. Jadi itu prinsip. Nah, kasus Anda ingin menyelamatkan. Oke, bagus menyelamatkan. Tapi apakah harus menyelamatkan dengan mengawininya? Resiko. Apakah terjamin bahwa bukan Anda yang dibawanya ke lembahnya? Nah, jadi hati-hati dong. Itu mungkin karena dorongan cinta ya, terus mencarikan alasan. Bagaimana? Setuju tidak saya? Ya, jadi hati-hati bahwa kita harus menyelamatkan, kita harus ini, banyak cara untuk itu, tapi berhati-hatilah. Mungkin ada orang kaya mau membantu, dia nikahi, itu tidak terlalu berbahaya ketimbang orang bejat yang Anda harus perbaiki melalui pernikahan. Cekcok terus tuh nanti. Ya kan? Itu sebabnya Al-Quran berkata, kita pernah bahas itu kan, al-khabithatu lil-khabithin, at-thayyibat lit-thayyibin. Harus ada kesamaan pandangan hidup. Baik, mudah-mudahan terjawab. Mbak Fitri, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Kures. Kalau saya berkaitan, mungkin kan saya ini profesinya guru, dan kalau pernah baca buku yang intinya ibu adalah guru pertama untuk anak-anaknya, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Tapi ketika kita punya amanat, diamanatkan sebagai guru untuk mengajar anak-anak di sekolah, terus kita juga punya anak di rumah, terus kita harus juga mengajar anak di rumah. Tapi posisinya mungkin akhirnya anaknya malah dikasih ke guru lain, dia sendiri harus mengajar anak-anak. Apakah amanat itu jatuhnya tidak tersampaikan, sementara yang satu amanat sebagai guru, yang satu amanat sebagai ibu? Baik, sebelum dijawab Pak Kures, untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Fitri ini, kita akan jawab di segmen berikutnya. Baik, pemirsa, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang berikut ini. Seandainya seorang itu sadar tentang dirinya, dia akan melihat bahwa ada sekian banyak keistimewaan dalam dirinya yang tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Ya kan? Ya, siapa ini yang menciptakan? Katanya otak kita jauh lebih hebat dari komputer yang besar. Ya. Hanya kita belum menggunakannya. Cobalah berpikir, siapa yang menciptakan ini? Dia pelajari dirinya. Nah, pelajarilah dirinya, bahwa kalau dia kepepet, larinya kemana? Karena larinya ke atas. Ya. Suka atau tidak suka, dia lari ke atas. Karena kesadaran itu ada. Hanya saja kesadaran ini biasa tertutupi. Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, di mana tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Fitri. Ini sebenarnya dilema Mbak Fitri sebagai guru. Jadi bagaimana amanah yang harusnya diberikan kepada anaknya. Jadi anaknya sendiri sebenarnya lebih banyak mungkin diajarkan ya oleh orang lain. Baik, silakan Pak Kures. Ya, jadi begini, ibu
mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya, ya kan? Nah, sebelum jadi guru dulu, ada ndak ibu yang tidak bisa mendidik anaknya? Ada, pasti ada. Ada ibu yang boleh jadi guru, tetapi ada guru lain yang lebih mampu dari dia. Katakanlah ibunya mungkin tidak pernah belajar tentang psikologi anak. Ya kan? Oke. Kita lihat sekarang kewajibannya. Kalau anak membutuhkan pendidikan, ibunya mampu, maka dia hendaknya mendidik anaknya lebih dulu. Ya kan? Nah, kecuali kalau dia beranggapan, berkeyakinan bahwa dia mempunyai tugas yang lain untuk mendidik dan dia menunjuk guru lain untuk menggantikan kedudukannya mengajar anak. Bisa. Itu yang banyak dilakukan. Ya kan? Ada ibu-ibu yang nggak ngerti, dikasih di sekolah karena dia tidak mengerti. Nah, boleh jadi ada ibu yang ahli dalam bidang tertentu, tapi menghadapi perlu psikologi anak, perlu ini, dia serahkan. Jadi selama kebutuhan pendidikan anak telah terpenuhi, siapapun yang melakukannya, dan sehingga bisa jadi ibu punya tugas lain, maka oke, saya bisa beri gambaran. Saat seorang ibu, suaminya meninggal, anaknya harus dididik, tapi dia harus mencari pencarian untuk ini. Apa yang dia harus lakukan? Ya kan? Dia bisa menyerahkan ke sekolah misalnya, dia bisa itu. Selama pendidikan untuk anaknya itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak hitam putih lah. Ya. Baik, Pak Quraisy, saya ingin mungkin agak sedikit ke belakang. Ini mengenai ruh. Tadi Pak Quraisy menjelaskan bahwa perbedaan manusia dengan kita tidak bisa disamakan dengan kera. Kita tidak bisa disamakan dengan orang hutan. Jadi perbedaannya itu tadi Pak Quraisy bilang bahwa adalah bahwa manusia itu diberikan ruh yang penjabarannya adalah kesadaran tentang kehadiran Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya berdasarkan pengalaman pribadi, Pak, saya juga waktu dulu pernah bertemu dengan seorang dosen yang memang kita anggap memang dosen yang jenius gitu. Kenyataannya banyak orang-orang yang memang jenius itu akhirnya mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Bagaimana itu? Sebaliknya, supaya tidak kita lebih objektif, banyak juga orang-orang yang jenius yang sangat percaya Tuhan. Iya, betul. Nah, jadi ada faktor luar nih, ya kan? Faktor pengaruh lingkungan, faktor rayuan setan, faktor. Jadi dia belum sadar sepenuhnya tentang dirinya. Seandainya seorang itu sadar tentang dirinya, dia akan melihat bahwa ada sekian banyak keistimewaan dalam dirinya yang tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Ya kan? Ya, siapa ini yang menciptakan? Katanya otak kita jauh lebih hebat dari komputer yang besar. Ya. Hanya kita belum menggunakannya. Cobalah berpikir, siapa yang menciptakannya? Dia pelajari dirinya. Nah, pelajarilah dirinya bahwa kalau dia kepepet, larinya kemana? Karena larinya ke atas. Ke atas ya. Oh. Suka atau tidak suka, dia lari ke atas. Karena kesadaran itu ada. Hanya saja kesadaran ini biasa tertutupi oleh debu-debu debu-debu kejahatan, debu-debu kemaksiatan. Itu yang oleh Al-Quran dikatakan kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dari kegiatan mereka, dari upaya-upaya mereka, itulah yang menjadikan hati mereka karatan. Nah, ini harus dibersihkan supaya dia kembali jernih. Jadi yang jenius itu boleh jadi dia tidak gunakan akalnya, dia tidak gunakan rohnya. Boleh jadi dia hanya gunakan akalnya. Jadi manusia ini memiliki potensi, banyak sekali potensi. Ada jasmani, ada akal, ada rohani. Kalau Anda tidak mengasah rohani Anda tidak ini. Nah, bagaimana mengasahnya? Ini antara lain berhubungan dengan Tuhan. Ya. Hablum minallah itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy.
Mas Abud atau Mbak Fitri ada pertanyaan lagi untuk Pak Quraisy? Satu lagi mungkin Ya, silakan. mengenai tugas, Pak ya. Kalau kita sudah bertugas amanah yang berat, tapi kira-kira kami tidak sanggup, merasa tidak sanggup untuk menjalankannya, apakah boleh ditolak? Amanah itu kembali agak baik, gimana tuh Pak? Untuk jawabannya Pak, kita tahan dulu sejenak dan tentunya jawabannya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tuhan menyerahkannya kepada manusia karena Tuhan telah menciptakannya dengan memberi potensi. Manusia diberi akal, diberi roh. Ini punya potensi untuk itu. Tapi kalau akalnya tidak ini, dia tidak dibebani amanat. Orang gila tidak dapat amanat. Ya pemirsa, kita kembali lagi ke pembahasan kita di Tafsir Al-Misbah. Dan tadi sudah ada pertanyaan dari Mas Abud ya untuk Bapak Quraisy. Baik, kalau gitu Pak Quraisy silahkan mungkin mau langsung dijawab pertanyaan dari yang pertama. Kalau Anda tidak mampu, Tuhan tidak marah kalau Anda tolak. Itu ada ayat yang berbicara tentang alam raya dan manusia. Allah berfirman, Inna aradnal amanata. Sungguhnya kami telah menawarkan amanat ini kepada langit, bumi, gunung-gunung. Kesemuanya merasa berat, takut menerimanya. Sehingga mereka menolak. Kami tidak mampu. Manusia yang menerimanya. Tuhan menyerahkannya kepada manusia karena Tuhan telah menciptakannya dengan memberi potensi. Manusia diberi akal, diberi roh. Ini punya potensi untuk itu. Tapi kalau akalnya tidak ini, dia tidak dibebani amanat. Orang gila tidak dapat amanat. Ya kan? Oke, nah, itu satu dulu. Jadi kalau Anda diserahi amanat, kalau misalkan saya ditawari mau jadi presiden atau tidak. Oh, saya tidak mampu. Saya tolak itu amanat. Saya diminta tolong mengajar matematika. Bisa kan? Saya nggak punya keahlian di situ. Saya tidak mampu. Tidak apa-apa. Jujur. Yang salah kalau Anda menerima sedangkan Anda merasa tidak mampu. Ya kan? Nah, kalau Anda mau menerima, persiapkan diri dulu untuk itu. Nah, kalau memang Anda sudah merasa optimis, bisa melaksanakannya, laksanakanlah. Tapi Allah tidak membebani Anda di luar kemampuan Anda. Sebab nanti kalau semua begitu, tidak ada yang maju. Kita niat tulus, mau melakukan kegiatan ini, kita merasa bersih berkekurangan. Tapi ini, apalagi guru-guru di pedalaman ya, kalau semua berpikir seperti itu, sama halnya berdakwah. Kalau dituntut yang berdakwah itu harus melaksanakan dulu apa yang dia dakwahkan, sedikit sekali orang yang berdakwah. Dia dituntut berdakwah sambil mendakwahi dirinya, mengajak dirinya untuk melakukan apa yang dia ucapkan. Jadi itu jadi kurang-kurang dikit. Selama Anda merasa, oh ini saya sudah mampu, kurang, mohon bantuan Allah. Saya kira itu. Baik, terjawab Mas Abud? Oke. Ya, Mbak Fitri, silakan. Iya. Kalau saya mungkin lebih misalnya kan kita nggak ada kegiatan, terus kita nonton nonton baik di rumah walaupun di bioskop gitu, dan ataupun kita browsing, walaupun mungkin nggak ada hubungannya dengan kebaikan, walaupun bukan keburukan juga yang kita browsing gitu. Apakah itu termasuk hal yang tidak bermanfaat gitu? Tergantung Anda. Ada manfaatnya. Anda browsing sama teman, mengajak, ayo pergi arisan sama-sama. Bisa kan? Iya, bisa. Nah, atau Anda browsing gosip. Ya. Nah, Bisa jadi. jadi tergantung apakah ada manfaatnya atau tidak. Tidak ada halangan. Hanya Anda harus, saya sudah berkali-kali saya kemukakan di sini. Anda harus mendahulukan yang penting atas yang tidak penting. Anda harus mendahulukan yang lebih penting atas yang penting. Penting, tapi ada lebih penting. Dahulukan yang lebih penting. Jadi
Kita tidak ingin menggambarkan anak-anak kita atau diri kita itu sedemikian kaku sehingga tidak bisa chatting, tidak bisa ini. Tapi jangan habiskan waktu untuk itu. Jangan sampai chatting, browsing, dan lain-lain sebagainya itu menjadikan Anda meninggalkan apa yang penting. Itu kan biasa katanya kan ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya. Ada suami istri tidak pernah ngomong, semua sibuk dengan ini. Itu nggak benar. Tapi kita tidak bisa larang karena bisa ada kepentingannya. Iya kan? Nah, itu jadi yang tidak wajar, itu yang mestinya. Baik, secara garis besar tandanya kita boleh mengambil manfaat tapi sesuai dengan porsinya ya Pak? Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ini. Oke. Baik Pak Kures, boleh kita simpulkan dengan apa yang sudah kita bahas di hari ini? Yang kita bicarakan ini. Ya, baik. Ini ada kesimpulannya. Jadi yang jelas saya kira seorang yang mukmin itu pasti dia dapat keberuntungan, pasti, selama dia usaha. Keberuntungan itu antara lain tercermin dengan sifat-sifat yang disebut di sini. Dalam sholatnya khusyuk, hubungannya dengan baik, dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama manusia baik. Dia menggunakan potensi yang dianugerahkan Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Ada alat reproduksi, gunakan, tetapi pada tempatnya, pada waktunya, pada ininya. Satu hal yang kita ingin garis bawahi juga, bahwa usaha manusia itu tidak bisa sukses kalau hanya usaha semata-mata. Harus ada bantuan Tuhan. Harus memohon kepada Allah untuk dibantu. Bahkan dalam ibadah kita minta bantuan Tuhan. Allahumma a'inni ala syukrika wa ala zikrika wa syukrika wa husna ibad. Ya Allah, bantu aku mengingatmu, bantu aku mensyukurimu, bantu aku agar ibadahku menjadi baik. Karena itu kalau mau khusyuk, ingat Tuhan. Kalau mau terhindar dari maksiat, ingat Tuhan. Ya kan? Yang terakhir, mungkin kesimpulan yang kita bisa ambil yang terakhir, bahwa manusia ini makhluk unik. Keunikannya pada rohnya, bukan pada jasadnya. Karena itu hendaknya memperhatikan roh lebih banyak daripada jasad. Ya kan? Keindahan itu inner beauty ya. Jangan hanya tertuju pada yang di luar. Kita ingin agar kita manusia, anak-anak didik kita terdidik dengan memperhatikan rohnya, roh dan jasadnya. Baik Pak Kures, boleh satu pertanyaan terakhir? Silahkan. Saya tertarik lagi dengan masalah ruh tadi. Jadi kembali lagi untuk masalah ruh tadi, tandanya apakah salah satu cara kita supaya bahwa kita tahu kehadiran Tuhan atau kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menjalankan ibadah sholat itu 5 waktu? Iya, itu salah satunya. Wa aqimus sholata li dzikri. Pernah kita bahas di surat Thaha. Ya. Laksanakanlah sholat supaya kamu ingat saya. Atau laksanakanlah sholat pada saat kamu ingat. Bisa juga dua penafsirannya. Jadi dengan menyadar, nah itu untuk mengingat itu ada jangkarnya. Jangkarnya itu lihat diri Anda. Saya ini lemah, saya ini membutuhkan sandaran, saya ini sebenarnya hebat sekali diri saya. Anda terus, kalau begitu saya tidak tercipta dengan sendirinya, ada pencipta saya. Lihat alam raya, ini hebat sekali, ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Anda mengingat Tuhan. Itu jadi siapkanlah dalam kehidupan Anda jangkar-jangkar untuk mengingat Tuhan. Foto itu jangkar untuk mengingat atau tidak? Jangkar untuk mengingat. Dompet perempuan yang di dalamnya ada lipstick itu jangkar atau tidak? Dia mau belanja, ya toh, buka tasnya dia lihat lipstick. Sebelum dia bayar dia pakai dulu. Itu jangkar. Ada jangkar emosi, ada jangkar spiritual. Baik. Ini semuanya harus jadi jangkar. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Kures.
Dan tentu saja terima kasih banyak juga Mas Abud dan juga Mbak Fitri yang sudah bersama-sama kita di sini mendiskusikan, dan juga tadi ya kita sudah saling berbagi di sini. Dan untuk pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata saya Irgi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.